Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibur Rahman dengan NIM 2124101039. Lanjut. Saya Raffi Fernanda dengan NIM 2124 1010 3063. Saya perkenalkan, nama saya Rahmatullah Fadilah dengan NIM 2124 1010 3026. Ya, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan struktur data linked list. Ya, langsung saja. Oke, baik untuk materi awal overview akan saya jelaskan. Nah, untuk linked list ini adalah sebuah struktur data yang berbentuk struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana nanti setiap simpulnya menyimpan dua item yaitu nilai data dan juga pointer. Nah, di sini bisa dilihat untuk data strukturnya itu bersifat dinamis, dapat berubah ukurannya. Nah, lalu setiap elemen untuk setiap elemennya itu menunjuk ke elemen lainnya. Nah, lalu ada penggunaan datanya, penggunaan memorinya itu lebih efisien dibandingkan array maupun list. Jadi untuk penggunaan memorinya itu kita bisa menambahkan, jadi kita mulai dari start node awal, lalu kalau kita ingin menambahkan list selanjutnya kita bisa menambahkan. Jadi kita tidak mematok berapa panjangnya atau length-nya itu berapa. Jadi kita bisa step by step untuk penambahan value atau pointer-pointer di dalam linked list-nya ini. Nah, untuk simpul pertama dari linked list itu bisa dinamai dengan head atau simbol kepala. Nah, lalu ada ADT operasi. Nah, ini ada ADT, pertama ada ADT data, itu disebut node. Nah, node-nya itu, lalu ada ADT operasi. Nah, untuk ADT operasi ini ada beberapa operasi yang bisa dilakukan di dalam linked list ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada add, itu menambahkan. Nah, nanti untuk penambahannya itu sesuai dari di mana titik lokasi yang ingin kita tambahkan. Contohnya antara node 1 dan node 2 itu bisa kita sisipkan ke dalam, kita sisipkan node baru di antara jarak node 1 dengan node 2 itu. Jadi untuk node 2 itu akan beralih ke node 3, sedangkan node yang baru ditambahkan itu akan masuk ke dalam node 2. Lalu ada remove, ini untuk menghapus node-nya. Lalu ada pick untuk mencetak semua data atau semua nilai dari linked list-nya tersebut. Setelah itu ada find-node. Nah, untuk find-node ini digunakan untuk mencari node-node-nya tersebut terdapat di indeks ke berapa. Ataupun sebaliknya, kita ingin mencari node-nya itu berdasarkan indeks, itu juga bisa. Lalu untuk size, ini adalah ukuran dari linked list-nya tersebut. Jadi untuk setelah kita melakukan sebuah operasi dari linked list itu, kita bisa mengecek berapa size dari linked list yang telah kita gunakan atau yang telah kita buat. Next. Nah, untuk pertama ini ada single linked list. Nah, untuk single linked list ini adalah linked list unidimensional. Jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari arah simbol kepala atau head ke simbol ekor. Nah, di sini ada start node atau head. Nah, itu ada data pertama. Lalu ada node-nya itu di belakang datanya. Jadi apabila ada sebuah data-data baru, itu masuknya ke node. Lalu dimasukkan ke data selanjutnya. Ini ada node data, bisa dilihat di sini. Itu terdapat di belakang dari data-datanya. Nah, untuk data yang terakhir itu otomatis akan bernilai 0 atau non kalau di belakangnya tidak terdapat data-data lagi. Oke, next. Nah, untuk datanya itu seperti ini. Untuk data awal itu adalah value yang tersimpan. Ini adalah sebuah konstruktor ya. Nah, class node. Nah, ini adalah sebuah konstruktor, yaitu ada variabel start data dan juga
next. Nah, untuk data ini untuk headnya itu apa, lalu untuk next itu value atau indeks selanjutnya itu apa. Kalau indeks selanjutnya itu tidak ada, akan bernilai none. Nah, oke, saya di next. Nah, ini adalah single linked list-nya. Nah, untuk seperti ini tadi. Nah, untuk nilai awalnya itu adalah sebuah data-data. Lalu untuk indeks selanjutnya itu ada di sebelahnya yang ada panah hijaunya ini adalah noun-nya atau node-nya. Nah, oke, nanti untuk pergeser sebentar. Nanti apabila kita ingin menambahkan data baru, nah data yang terdapat di node ini akan terisi data baru, lalu pindah ke node selanjutnya yang berisikan sebuah data, dan seterusnya sampai akhir. Nah, apabila di sini ada di nol ini ada data baru yang ingin kita tambahkan, maka di sini akan ganti data baru. Lalu di sebelah kanannya 0, ini adalah datanya. Nah, untuk nolnya itu pindah ke belakang sendiri. Nah, oke. Untuk operan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada operan. Sini kita buat konstruktor, buat kelas baru lagi. Ini ada konstruktor. Nah, isinya ada head dengan defaultnya ada none dan length atau panjang dari link list tersebut. Sini juga defaultnya 0. Lalu kita ada operan atau operasi at last. Ini untuk menambahkan node baru pada akhir link list. Jadi di Atlas ini itu menggunakan isinya ada file atau value itu pertama kita buat new node-nya dulu. New node itu dengan node mengambil dari value yang kita isikan. Nah, jika belum ada node, itu ada if jika head-nya itu masih none, maka head-nya atau ya head-nya itu kita isi dengan node baru tersebut. Node baru yang sudah kita isi dengan value. Lalu jika sudah ada node-nya, kita masuk ke else. Kita mengambil dulu atau mengopikan head-nya ke variabel current node atau node sekarang. Nah, while jika node sekarang pointer node sekarang yaitu current node next itu while-nya itu untuk mencari node dengan pointer yang kosong. Nah, kita menggunakan pengulangan while untuk melooping mencari node-node yang kosong tersebut. Jika ada node-nya kita next. Jika node sekarang itu ada isinya, maka kita next ke node berikutnya sampai menemukan node yang kosong. Nah, jika ada node yang kosong, maka kita isi dengan new node tersebut. Di situ ada current node next, nah itu kita isi dengan new node. Dan panjang dari link listnya pasti bertambah 1. Di situ ada set length tambah 1. Nah, itu untuk yang Atlas. Lalu untuk yang adverse hampir sama, kita juga punya parameter value sama, kita buat new node-nya dulu, buat node barunya yang diisi dengan value. Lalu kita bisa tetapkan dulu menambah panjang dari listnya, kita tambah 1. Lalu new node next itu pointer dari node baru kita sambungkan ke head-nya. Jadi kan list itu awalnya dari head. Nah, jika kita menambahkan adverse atau yang awal, berarti kan kita menyambungkan pointer dari head-nya ke node baru tersebut. Jadi kan bisa node tersebut ketambah di awal gitu. Jadi head-nya sama dengan new node.
Jadi kita mempunyai node baru di awal. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya ada insert. Nah, insert ini adalah operasi untuk mensisipi node di antara dua node. Misalkan ada node 0 dan node 1 dan kita akan mensisipi di antara node tersebut. Maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, node baru tersebut akan berindeks 1 dan node lama tadi akan geser ke sampingnya menjadi indeks 2. Nah, di sini di insert kita punya dua parameter, indeks dan value. Nah, ini indeks ya seperti biasa kita untuk menetapkan indeksnya mau kita sisipkan di indeks yang mana ya, seperti itu. Lalu di sini ada assert, ini untuk exception saja. Jadi untuk mengevaluasi gitu indeksnya. Jika indeks yang dipilih itu kurang dari 0 dan lebih atau melebihi dari panjang dari link listnya, maka itu kan tidak terpenuhi, maka indeks out of range. Lalu masuk ke if, jika indeksnya sama dengan 0, maka itu kan seperti yang tambah node di awal, maka kita pakai operasi sebelumnya. Jadi kita tinggal pakai add first, lalu kita tinggal tambahkan value-nya. Lalu untuk yang di CCP kita seperti biasa membuat node baru, new node, dengan memasukkan value-nya pada node. Lalu current node sama dengan self head itu kita mengcopy head-nya, kita masukkan ke variabel current node atau node sekarang. Nah, di sini ada perulangan for x in range index x min 1. Ini untuk mengevaluasi. Jadi kita untuk berpindah-pindah inisialisasi gitu. Jadi misalkan kita pilih akan mensisipkan di antara node 1 dan node 2. Nah, jadi kan indeks min 1 berarti kita indeksnya adalah indeks ke-1. Jadi kita melakukan perulangan 1 kali untuk menggeser current node-nya. Jadi current node sekarang itu kita di indeks 1. Nah, current node sekarang itu kita sama dengan pointer dari current node saat ini. Jadi untuk pointer current node yang lama itu kita sambungkan ke node yang baru dibuat. Itu. Di sini kan new node next itu kan pointer dari new node-nya. Nah, kita sambungkan dari current node. Current node-nya kan di indeks 1. Nah, jadi pointernya di node indeks 1 kita sambungkan ke new node. Lalu current node next itu sama dengan new node ya, untuk mensisipkan node baru tersebut di antara indeks 1 dan indeks 2. Sedangkan untuk pointer di new node kita sambungkan ke node lama yang berikutnya, node indeks 2 tersebut. Dan lainnya nambah 1. Ya. Oke. Selanjutnya operan pop ya, pop atau menghapus indeks tertentu. Jadi anggaplah saya punya 4 node ya, linked list yang isinya 4 node seperti ini. Oke, saya ingin menghapus indeks kedua. Ini indeks kedua. 0 kan dihitung dari 0, 1, 2, 3. Ini menghapus indeks 2. Oke, sebelumnya ini dulu ya. Jika indeks is none atau defaultnya, jadi kita kalau tidak ada pop, cuman pop aja gini, kita panggil pop kosong, berarti ini kita asumsikan kita menghapus yang paling belakang. Seperti ini. Dia akan menghapus yang paling belakang. Indeksnya berarti self length, misalkan ini lengthnya 4 dikurang 1 jadi 3.
Nah, berarti ini nanti akan dihapus indeks 3. Nah, jadi kita asumsikan kalau kosong. Nah, tapi kalau ingin menghapus indeks 0, berarti kita cukup memindahkan head ini nih, head yang asalnya ada di sini, headnya pindah jadi ke sini, ke pointer selanjutnya. Nah, cara selanjutnya itu adalah self head pointer yang ada di headnya tersebut. Nah, itu adalah node selanjutnya. Terus lengthnya panjangnya dikurang 1 karena dihapus. Nah, misalkan kita ingin menghapus di 2, oke, anggapnya kita ingin menghapus di indeks 2. Maka current node-nya kita kopikan dulu. Kita kopikan current node ini, self head ini jadi current node kita kopikan. Kemudian nanti dia akan traverse ke indeks pin 1. Dalam hal ini adalah indeks pin 1 adalah 1 ya. Indeks pin 1 kan indeksnya 2. Berarti kita nanti bakal nge-traverse current node-nya itu jadi di sini. Ini adalah current node-nya. Nah, ini adalah current node. Dan deleted node-nya adalah ini. Ini adalah deleted node. Deleted node-nya adalah current node pointer atau apa ya, data yang ada di pointer ini. Nah, data yang ada di pointer ini, pointer sebelumnya itu adalah current node-nya. Itu adalah deleted node-nya. Sedangkan ini adalah current node-nya. Nah, yang kita di sini adalah bagaimana caranya kita menyambungkan node ini ke node yang ini, ke node selanjutnya. Nah, caranya adalah kita membutuhkan deleted node informasi dari deleted node ini. Karena deleted node ini dia mempunyai informasi node selanjutnya ini. Dia mempunyai informasi node selanjutnya. Jadi kita copy. Jadi kita butuh informasi deleted node. Nah, deleted node karena nanti dimasukkan node yang di sini itu dimasukkan ke current node ini. Nah, nanti tinggal di copy aja. Ini ke node 3 ini ditunjuk pointer. Di sini dia menunjuk ke pointer yang 3 ini. Oke, jadi itu adalah yang pop. Kemudian find node. Jadi ini untuk cari indeks ya simpelnya. Dia bakal nge-traverse ke node yang akan kita cari. Misalnya kalau ke node misalnya kita cari node 2 nih. Jadi dia akan terus traverse current node next. Nah, ini dia nge-traverse sampai 2 kali. Dia nge-traverse ke sini dan nge-traverse ke sini. Karena ini sudah mengandung informasi node 2, jadi cukup nge-traverse atau jalan sebanyak 2 langkah. Oke, ini adalah yang time node. Kalau yang pit node sama, dia akan nge-traverse misalnya ada 4. Nah, ada 4. Jadi ketika dia nge-traverse, dia juga akan nge-concat value-nya ya atau datanya. Data tiap-tiap node-nya. Misalnya node 1 itu data 1 di-concat dengan data 2, di-concat dengan data 3, terus yang terakhir adalah di-concat dengan data 4. Terus kalau udah di-concat, nanti tinggal tinggal di print aja. Gitu. Ini adalah fungsi pick ya. Oke, ini untuk demonya akan saya tampilkan. Ini demonya. Oke. Oke, jadi yang pertama itu adalah dia menambahkan huruf atau karakter A di awal ya.
Ini ada yang ditambahkan karakter A. Kemudian soal 2 itu dia menambahkan ini ya, range X, menambahkan angka di akhir-akhir. Itu di akhir, karena 0 terlebih dahulu dibuat jadi 0, terus nanti ditambah lagi 1. Kemudian soal 3, dia nambahin karakter B di akhir. Ini ada di akhir tuh, B di akhir list. Ini juga sama, cuman ini angka terakhir. Berarti kalau range 11 yang terakhirnya itu harusnya 10. Kita cek apa terakhirnya 10, benar terakhirnya 10. Kemudian insert di indeks ke 0. Insert indeks ke 0, kita lihat soal 5 itu benar jawabannya, ini 0 terus 01. Berarti sudah benar, ini insert di indeks pertama, di indeks ke 0. Kemudian yang soal 6 ini insert di indeks keempat. Coba kita cek keempat, kita tambahkan dengan huruf X. 1, 2, 0, 1, 2, 3 X, ada benar ini. Dia sudah nambah huruf X di indeks keempat, menambah X sebanyak 10 kali, sebanyak 11 kali. Oke, dan ini fungsi pop. Pop ini buat ini ya, ngapus. Kita lihat pop indeks 0, 0. 1 ya, terakhir ini 1 sebelum dihapus, dan sekarang satunya udah hilang, berarti udah berhasil dihapus. Ini juga sama, indeksnya 0 karena asumsinya default, enggak asumsinya, default ini harusnya popnya paling terakhir ya, 10 berarti terakhir. Kita cek 10, dan ketika di pop default 10-nya hilang, berarti sudah benar. Sekarang kita hapus indeks ke-1, coba kita hapus indeks 1. Indeks ke-1 itu adalah A. Sekarang kita hapus indeks A-nya, jadi sisa 1. Oke, berarti sudah sesuai ya dengan fungsinya, dengan masing-masing fungsi yang ada di atas ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.